Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Gagahnya pesawat Republik Indonesia padukan warna merah putih, tunggangan Presiden Jokowi. Ditulis oleh Mr. Naibaho di siwar.com. Heran juga melihat kelakuan pendukung partai berlambang Mercy yang didominasi warna biru yang diklaim sepihak sebagai miliknya Cikias. Hanya karena SBY diberikan peran lebih banyak oleh para pendiri partai ketika partai berlambang Mercy dominasi warna biru itu akan berkuasa di Indonesia di era pemerintahan sebelum Pak Jokowi. Bagaimana tidak heran ketika itu pesawat kepresidenan Republik Indonesia yang diserah terimakan pada tanggal 20 Januari 2020 dalam wujud Grand Aircraft atau tubuh pesawat tanpa desain interior dari Boeing Business Jet 2 sebagai penghabisan diterapkan modifikasi interior dan sistem keamanan. Maka, pesawat tersebut dicat di era SBY. Walau diklaim tanpa campur tangan SBY, cat warna didominasi oleh warna biru dengan alasan pertimbangan khusus dari desainer. Itu sih menurut Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek era Presiden SBY, Sudi Silalahi. Namun juga tidak campur tangan SBY, mengapa ketika pemerintah menjadwalkan ulang pengecatan pesawat kepresidenan Indonesia 1 atau pesawat BBJ-2 dan perawatannya mendapatkan kritik paling tajam dari orang-orang Demokrat, mengapa partai yang mengalami dualisme ini berbondong-bondong menyindir dan juga mengkritik perawatan pesawat kepresidenan yang memang sudah direncanakan sejak tahun 2019 lalu. Seperti pernyataan saudara saya, Johnson Tindawan yang punya jabatan mentereng di tangan AHY sebagai Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen Partai Demokrat ini, menyindir habis pengecatan pesawat BBJ-2 milik negara ini. Sebagai sesama orang Batak Toba, saya sangat prihatin dan juga kasihan sekali melihat tingkah laku saudara saya ini karena masih teringat marga. Melalui akun Twitternya @johnson_JSP pada Kamis 5 Agustus 2021, dia ini berkomentar seperti ini. Lawak Indonesia, tolak pembelian pesawat presiden. Sudah datang, jual pesawatnya. 7 tahun berselang, terus dipakai ganti cat lagi, katanya. Johnson bahkan menyindir bahwa semoga pesawatnya tidak marah, dinaiki orang-orang yang dulu menolaknya. Kalau naik, banyak-banyak doa kalian biar selamat. Apalagi yang beli masih terus kalian caci. Emosi Johnson yang saya maklumi sebagai orang Batak tapi tidak pada tempatnya ini, bahkan makin menjadi-jadi. Sebelumnya, dia sudah mencuitkan beruntun terkait pengecatan pesawat kepresidenan dari biru putih menjadi merah putih. Dalam pernyataan-pernyataannya, protes Johnson berfokus pada orang-orang yang dulu menolak namun kini masih menggunakan pesawat tersebut. Puncak tweetnya, Johnson bahkan sempat menyebut bahwa orang-orang tersebut telah durhaka kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi siapapun kalian yang dulu nolak beli pesawat ini dan sekarang malah menikmati naik di dalamnya, durhaka kalian ke Pak SBY yang kalian hujat padahal cuma makai beberapa kali, katanya pada Rabu 4 April 2021. Jadi tiap kalian naik pesawat ini, minta maaflah dalam hati agar tidak sial. Sambungnya, prihatin dengan cuitan seorang wasekjen seperti Johnson. Saya sih jelas sangat tidak bersimpati dengan orang-orang di Demokrat sekarang. Sangat jauh dari kualitas dan pantas memang partai ini makin hancur dan tidak akan mendapatkan tempat di tahun 2024 nanti. Mengapa? Selain dihuni oleh orang-orang barbar, juga kritikan-kritikan mereka tidak pernah kritikan yang membangun dan menyejukkan, tapi terkesan membabi buta, mengada-ngada dan jauh dari oposisi yang membangun. Namun oposisi yang tidak punya kualitas sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Jokowi. Walau mendapat kritikan, namun apa yang sudah direncanakan tidak akan bisa ditunda, hanya karena kritikan yang anfaedah dari Demokrat. Akhirnya warna pesawat kepresidenan Indonesia saat berubah juga menjadi lebih mewakili Indonesia, warna merah dan putih. Jauh lebih anggun, lebih kokoh, lebih sakti seperti Gatot Kaca yang terbang di langit Nusantara. Pesawat Boeing Business Jet 2 itu akhirnya selesai dicat dengan harga pemeliharaan sekitar antara 100 hingga 150 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,4 miliar rupiah hingga 2,1 miliar rupiah. Dan Presiden pun menggunakan pesawat kepresidenan tersebut. Presiden Joko Widodo menggunakan pesawat kepresidenan yang baru dicat menjadi merah putih saat melakukan kunjungan kerja atau kunker ke Jawa Timur, Kamis 19 Agustus 2021. Ini merupakan pertama kalinya Presiden Jokowi untuk menggunakan pesawat kepresidenan usai perubahan warna dari biru menjadi merah putih.
Dari foto yang diberikan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, terlihat Presiden Jokowi akan menaiki pesawat kepresidenan bernuansa merah putih tersebut. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1, Presiden dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tulis keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin pada Kamis 19 Agustus 2021, seperti dikutip dari cnnindonesia.com. Dan sejumlah kunjungan kerjanya di Jawa Timur berlangsung dengan sukses. Dari awal meninjau pelaksanaan vaksinisasi COVID-19 bagi pelajar di SMP N3 Mejayan, Kabupaten Madiun, Presiden Jokowi juga akan melakukan konferensi video dengan peserta vaksinisasi. Presiden Jokowi juga akan melakukan konferensi video dengan peserta vaksinisasi serupa di sejumlah provinsi lain di tanah air. Kemudian Presiden Jokowi dijadwalkan menuju Gang Kampung Pesilat, Kelurahan Kerajaan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, untuk meninjau pelaksanaan vaksinisasi COVID-19 dari rumah ke rumah bagi masyarakat. Beranjak siang hari, Presiden Jokowi bakal memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda seprovinsi Jawa Timur di Pendopo Ronggo Jumeno, Kabupaten Madiun. Presiden Jokowi juga dijadwalkan mengunjungi pabrik pengolahan porang milik PT Asia Prima Konjak. Pada kesempatan yang sama, Presiden akan melakukan peletakan batu pertama alias groundbreaking, perluasan pabrik, dan berdialog bersama para petani. Selesai kegiatan tersebut, Presiden Jokowi kembali ke istana sore harinya dan perjalanan awal juga aman. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh para pakar yang katanya warna merah abai akan keselamatan penerbangan tidak terbukti, bukan? Begitulah kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. SBY disapa Puan dan Jokowi di sidang MPR, ternyata tidak hadir fisik maupun virtual. Malu mungkin dengan nasibnya yang sekarang. Hahaha, ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Sidang tahunan MPR RI 2021 berisi pidato Presiden Joko Widodo, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti, dan Ketua DPR Puan Maharani, yang sempat menyebut nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Namun ternyata SBY tidak hadir dalam acara tahunan ini. Bukan hanya secara fisik, bahkan secara virtual pun SBY tidak hadir. Belum diketahui alasan yang jelas mengapa SBY tidak hadir. Staf pribadi SBY Osi Dermawan tidak menjelaskan alasan mengapa SBY tidak mengikuti jalannya sidang tahunan tersebut. Kata Osi pada Senin 16 Agustus 2021 tidak hadir. Beliau insya Allah hadir secara virtual besok di tanggal 17 Agustus saat peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Osi hanya menyebut SBY baru akan hadir, yakni pada acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Hal ini juga turut disampaikan oleh Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Menurut Andi, besok SBY akan mengikuti jalannya peringatan detik-detik proklamasi sekitar pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat. Namun, SBY tidak hadir langsung ke Istana Negara, melainkan akan mengikuti peringatan detik-detik proklamasi secara virtual. Sebelumnya, pada saat pidato kenegaraan, Presiden Jokowi sempat menyebutkan nama mantan Presiden Republik Indonesia, di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi juga menyebutkan sejumlah nama mantan Wakil Presiden Republik Indonesia seperti Tri Sutrisno, Hamzahas, Muhammad Yusuf Kalla, Budiono, dan juga istri Presiden Republik Indonesia ke-4 almarhum Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ya, kita semua tahu jika SBY 10 tahun menjadi presiden, periode 2004 hingga 2014. Tetapi rasanya tidak ada yang perlu penulis kenang dari beliau. Sangat beda misalnya dengan Soeharto yang meskipun kini syarat dengan berbagai celah, noda, dan dosa, namun meninggalkan banyak warisan pembangunan yang layak untuk dikenang. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, wajah Indonesia berubah total, terutama kota Jakarta yang tiba-tiba disesaki gedung-gedung pencakar langit. Ibu kota menjadi sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Ada cerita tentang turis yang awalnya menganggap Jakarta masih terbelakang, tapi katanya si turis hampir pingsan setelah datang sendiri ke Jakarta. Soal ini Jokowi pun melakukan banyak hal yang layak untuk dikenang.
dalam periode pertamanya saja telah melakukan banyak hal membuat namanya akan dikenang sepanjang masa. Keberaniannya keluar dari patron yang selama ini menjadikan Pulau Jawa sebagai sentral pembangunan menjadi nilai tambah baginya. Di era Presiden Jokowi, seluruh kawasan Republik Indonesia dirangkul dan dijadikan sentral pembangunan. Papua yang selama ini seolah terlupa dibangun dengan tujuan pemerataan. Keputusan dan keberanian Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan yang notabene bagian tengah Kepulauan Nusantara merupakan isyarat kuat bahwa semua kawasan NKRI akan punya akses yang sama ke pemerintah pusat. Sayang, pandemi membuat rencana besar dan futuristik itu tersendat. Rencana ibu kota akan berpindah secara bertahap sebelum Jokowi lengser pada 2024 sepertinya akan tertunda. Tetapi ini bukan salah pemerintah, bukan? Wabah COVID-19 membuat sumber dana digelontorkan untuk menanggulangi COVID-19. Dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga mengencangkan ikat pinggang. Dan yang jelas, jika proyek ibu kota belum rampung, hal itu bukan karena korupsi, namun karena situasi global yang membuatnya demikian. Beda dengan proyek Hambalang yang mestinya gampang untuk dituntaskan karena luasnya hanya beberapa ribu hektar. Tetapi, karena rakusnya para bintang iklan katakan tidak pada korupsi, proyek itu pun terbengkalai, jadi tempat angker. Ini pula yang membuat halayak tidak percaya lagi pada kader-kader partai ini, yang cuma lantang berteriak tidak, padahal korupsi. Tidak heran jika partai ini tenggelam, apalagi gebrakan Jokowi membuat nama ketumnya yang mantan presiden itu pun semakin nyungsep. Saya tidak dapat bayangkan jika presidennya sekarang seorang SBY, sudah pasti setiap hari akan curhat ke masyarakat. Menjadi presiden di era saat ini harus tebal kupingnya dan tidak gampang baper. Bagaimana menurut Anda?